Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan minggu ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai langkah-langkah pengembangan sebuah sistem informasi. Di pertemuan sebelum Meet lalu, atau sebelum UTS, kita sudah selesai membahas mengenai salah satu langkah dalam pengembangan sebuah sistem informasi, yakni perancangan basis data. Sekarang kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu perancangan proses. Nah, untuk perancangan proses, maka di sini kita memerlukan sebuah diagram yang dikenal dengan data flow diagram, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah diagram alur data. Slide ini nanti akan saya upload ke Moodle, nanti teman-teman bisa download dari Moodle ya. Nah, di sini di slide ini kita akan membahas mengenai pengertian dari data flow diagram, kemudian penjelasan mengenai komponen-komponen dari data flow diagram, kemudian memahami levelisasi pada data flow diagram, lalu menggambarkan hasil analisa arus data beserta proses yang terjadi pada sistem. Baik, pertama adalah pemahaman mengenai DFD. Berdasarkan kalau di slide kita di sini melihat bahwa DFD adalah alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi. Yang dimaksud dengan dekomposisi adalah diagram ini nanti bisa kita detailkan lagi, bisa kita spesifikkan lagi, sehingga memiliki kedalaman fungsionalitas yang lebih mudah bagi seorang pengembang untuk memahami proses-proses yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Nanti diagram ini dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun perancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Nah, di sini ada statement dikomunikasikan. Artinya dikomunikasikan, nanti diagram ini nantinya akan digunakan sebagai media komunikasi antara seorang programmer, sistem analis, dan juga klien. Kalau kita analogikan, misalkan mungkin Anda pernah jalan ke suatu mall ya, anggaplah big mall. Di situ nanti biasanya ada pameran perumahan. Di situ ada brosur ya. Brosur itu nanti isinya adalah denah suatu rumah, suatu kamar, suatu ruang tamu, yang nanti di situ ada ukuran, berapa ukuran kamarnya, berapa ukuran ruang tamunya, yang nanti developer ini akan mengkomunikasikan ukuran-ukuran tersebut kepada klien dan juga kepada tim pengembang atau tim developer. Sama halnya seperti kita membangun sebuah software. Kalau kita membangun sebuah software atau sistem informasi, maka kita perlu untuk mengkomunikasikan kepada tim pengembang, tim programmer, bahwa software kita memiliki fungsi-fungsi apa saja, input-input apa saja yang diperlukan, laporannya berbentuk apa saja, kemudian nanti tim pengembang atau developer inilah yang akan mengembangkan sistem kita tersebut. Dan juga nanti klien sebagai pihak yang akan menggunakan sistem itu perlu tahu fungsi-fungsi atau proses-proses apa saja yang ada dalam sistem kita melalui data flow diagram ini. Jadi data flow diagram ini adalah cetak biru atau blueprint sebelum sistem itu dikembangkan. DFD adalah salah satu tools penting yang harus dikuasai oleh seorang sistem analis. Ini dipopulerkan oleh Tom DeMarco tahun 78, kemudian Jen Anderson tahun 79. Dengan menggunakan metode analisis sistem terstruktur atau Structured System Analysis Method. DFD dapat dipakai untuk mempresentasikan sistem secara otomatis maupun manual. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen dalam data flow diagram. Komponen dalam data flow diagram itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah terminator atau dikenal juga dengan entitas luar. Terminator atau entitas luar adalah pihak-pihak di luar dari sistem ya, dari proses yang menggunakan sistem atau proses secara langsung. Kemudian yang kedua ada proses. Proses adalah suatu tempat, ya, nanti ada penjelasannya lebih detail lagi, tempat atau media yang digunakan untuk merubah input menjadi output. Kemudian ada data store. Data store atau dikenal juga dengan tabel-tabel, yang nanti data store ini diambil, kalau kamu gambar DFD, dia diambil dari hasil perancangan logikal kalian masing-masing atau perancangan fisikal kalian. Kemudian yang keempat ada alur data yang berbentuk seperti busur panah.
Komponen yang pertama adalah terminator atau entitas luar. Ini adalah entitas di luar sistem yang berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan sistem. Di sini kalimat langsung atau kata langsung di underline kemudian di bold menandakan bahwa ini adalah hal penting yang harus kalian pahami dari terminator. Jadi dia sesuatu bisa menjadi terminator atau entitas luar jika dia menggunakan sistem secara langsung. Nanti akan saya berikan contoh yang mudah untuk dipahami. Di sini dijelaskan terdapat dua jenis terminator. Yang pertama adalah terminator sumber, yang kedua adalah terminator tujuan. Jika tanda panah ini atau data flow ini meninggalkan terminator, ini keluar ya dari terminator atau entitas, maka ini adalah terminator sumber. Tapi kalau dia menuju terminator atau entitas, maka dikenal dengan nama terminator tujuan. Kalau dia bisa vice versa atau bolak-balik ya, maka ini adalah terminator tujuan dan juga terminator sumber. Terminator dapat berupa orang, sekelompok orang, organisasi, perusahaan, atau departemen yang berada di luar sistem yang akan dibuat diberi data flow diagram. Nama terminator biasanya menggunakan kata benda, seperti dosen, mahasiswa, jurusan, dan segala macamnya. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan tentang terminator yang perlu teman-teman ketahui, seperti alur data yang menghubungkan antara terminator dengan sistem, menunjukkan hubungan sistem dengan dunia di luar dari sistem. Kemudian hubungan yang ada antar terminator tidak digambarkan dalam DFT. Saya akan menunjukkan contoh sebuah data flow diagram yang mudah untuk kalian pahami. Misalkan kita diminta untuk membangun sebuah sistem penjualan di Indomaret atau Indo April ya. Kita pakai nama Indo April saja. Misalkan kita membangun sistem informasi penjualan Indo April kan gitu. Baik. Setiap data flow diagram itu selalu dimulai dengan sebuah diagram yang dikenal dengan nama konteks diagram atau DFD level 0. Jadi di dalam ciri dari DFD level 0 itu adalah berupa satu lingkaran seperti ini. Oke, misalkan Anda berbelanja di Indomaret. Biasa anggaplah Anda membeli sebotol Maizone gitu ya. Ketika Anda membeli Maizone, maka sudah Anda ambil, Anda akan meletakkannya pada meja kasir. Lalu kasir akan memasukkan data dengan menggunakan barcode scanner. Jadi botol Maizone-nya diambil, kemudian di setiap produk di Indomaret itu pasti ada barcode-nya. Kemudian nanti barcode tersebut akan diarahkan ke barcode scanner, lalu sistem akan menampilkan berapa harga dari Maizone tersebut. Kita mulai dari ketika kasir memasukkan data barcode ke dalam sistem. Perhatikan tanda panahnya. Tanda panah ini dari kasir menuju ke sistem atau ke proses. Jadi tanda panahnya harus menuju ke proses. Artinya kasir memasukkan data ke dalam sistem. Data apa yang dimasukkan? Data yang dimasukkan adalah data barang atau data barcode ya, barcode barang. Data barcode barang menggunakan suatu sistem menggunakan barcode scanner kan seperti itu ya. Sudah barcode tersebut diterima oleh sistem, maka sistem akan memberikan informasi berupa info harga, informasi harga barang. Oke, jadi sistem sesudah memperoleh data barcode-nya, dia akan menampilkan informasi harga barang. Di mana dia menampilkan informasi harga, dia akan menampilkannya di layar komputer kasir ya. Kemudian, sesudah tampil harga barang, maka kasir akan memasukkan informasi lagi atau data lagi, yaitu data jumlah beli. Misalkan kamu beli Maizone 2 botol ya, 2 botol Maizone. Maka angka 2 akan dimasukkan ke dalam sistem. Lalu sistem kembali akan menampilkan informasi tagihan. Sistem akan menampilkan informasi tagihan dari barang yang Anda beli tadi. Tadi kamu beli 2, berarti 2 dikali dengan harga barang. Seperti itu ya. Oke, di sini Anda bisa melihat bahwa kita sebagai klien, sebagai customer, itu tidak menggunakan sistem informasi penjualan yang ada di Indomaret. Jadi kita nggak pakai ini.
Loh kenapa? Karena ketika kita beli barang, barang kita letakkan di meja kasir, kasirlah yang menggunakan sistem secara langsung. Ini yang dimaksud dengan interaksi langsung seperti yang dijelaskan pada slide. Jadi di slide kita sudah melihat bahwa entitas luar sistem yang berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan sistem. Ini yang dimaksud dengan langsung ya. Nah, sesudah kita memperoleh tagihan, kasir akan memberitahu kita bahwa total tagihannya sekian. Maka selanjutnya kita akan memberikan uang tunai kepada kasir atau kita menggunakan pembayaran non cash ya. Kita asumsikan bahwa kita menggunakan uang tunai. Ketika kita memberikan uang tunai, maka kasir akan memasukkan lagi data pembayaran. Data pembayaran. Misalkan kita memberikan uang 10.000 gitu ya. Nanti sistem kembali akan menampilkan informasi pembayaran. Informasi pembayaran di sini bisa berupa uang kembaliannya berapa, kemudian ada diskon apa saja, seperti itu ya. Informasi pembayaran ini nanti bisa berupa bukti pembayaran yang sudah dicetak ya. Bukti pembayaran, informasi bukti pembayaran yang sudah dicetak, yang diambil oleh kasir, karena yang merobek bukti cetak kan kasir ya. Lalu dia akan memberikan langsung kepada Anda sebagai customer. Nah, sesudah pembayaran transaksi selesai, maka transaksi dianggap sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat, terus kita sebagai seorang pembeli, apakah kita termasuk ke dalam external interactor atau termasuk entitas atau bukan? Misalkan kita sebagai pembeli. Apakah kita termasuk sebagai pengguna sistem ini? Tidak ya. Karena ketika kita belanja, kita tidak sama sekali tidak menggunakan sistem penjualan yang ada di Indo April atau Indomaret. Kita hanya ngambil barang, kita letakkan di kasir, kasirlah yang berinteraksi dengan sistem. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya. Terus kapan kita bisa menggunakan sistem penjualan di Indomaret? Kapan kita bisa menggunakan sistem penjualannya? Oke, mungkin teman-teman di sini pernah bertransaksi pembayaran barang di Indomaret atau pembelian pulsa ya. Seperti Indomaret atau Indo April yang ada di dekat Polnes ya, di depan Polnes itu kan ada Indomaret. Biasanya kalau kita mau beli pulsa, mau bayar Lazada, mau bayar Tokopedia, mau bayar Bukalapak, itu kita akan diarahkan ke sebuah mesin. Kalau kita masuk dia ada sebelah kiri mesinnya ya. Nah, di situ nanti teman-teman tinggal memasukkan virtual number ya. Kita tinggal memasukkan VA atau virtual number. Bentar. Jadi data virtual account tagihan. Jadi biasanya kita dikasih virtual account untuk melakukan pembayaran data VA tagihan. Kemudian nanti sistem dari Indomaret tersebut akan mencetak info cetak atau informasi tagihan tercetak. Nah, jadi nanti sistem akan ngeprint, biasanya ada printnya, kamu tinggal ambil print-printan itu yang sudah dicetak, kamu bawa ke kasir. Nah, biasanya di dalam info tagihan sudah tercetak itu ada barcode-nya. Nanti barcode-nya tinggal kasir akan kembali melakukan langkah-langkah yang sama seperti kita membeli barang. Nah, pada saat kita menggunakan sistem yang ada di Indo April atau Indomaret untuk melakukan pembayaran pembelian pulsa, listrik, dan segala macamnya, baru kita bisa berinteraksi dengan sistem penjualan yang ada di Indomaret. Nah, ini adalah secara garis besar contoh dari data flow diagram. Ini adalah data flow diagram yang pertama, atau dikenal juga dengan konteks diagram. Baik, di sini dijelaskan bahwa hubungan yang ada antar terminal atau tidak digambarkan di dalam data flow diagram. Artinya, ketika kita pembeli ini menyerahkan uang ke kasir atau kasir memberikan kembalian atau bukti pembayaran, itu tidak digambarkan ke dalam data flow diagram. Jadi misalkan Anda sebagai pembeli misalkan memberikan uang tunai kepada kasir untuk pembayaran, misalkan gitu ya, seperti ini. Tanda panahnya seperti ini. Ini nggak perlu digambarkan ya. Jadi interaksi antara pembeli dengan kasir atau kasir dengan pembeli itu tidak perlu digambarkan ke dalam data flow diagram. Kenapa?
karena dia tidak menggunakan sistem yang ada di dalam IndoApril. Kalau dia menggunakan sistem dalam IndoApril, baru dia digambarkan dengan menggunakan data flow diagram. Selama tidak, ya nggak usah digambarkan. Nah, kalau yang contoh yang pembeli tadi ini kan karena dia menggunakan sistem yang seperti di Polnes itu, kalau kita masuk ke Indomaret, dia di sebelah kiri ada komputer layar sentuh. Nah, itu kan kita pakai sistem Indomaret ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada komponen proses. Itu komponen yang pertama tadi ya, entitas. Nah, komponen proses itu berbentuk lingkaran. Contohnya ini adalah komponen proses. Baik, komponen proses menggambarkan transformasi input menjadi output. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian adalah setiap kali kita membuat suatu proses, maka wajib untuk memiliki minimal satu input dan juga memiliki wajib minimal satu output. Jadi harus ada input dan outputnya untuk proses. Jadi tidak ada proses yang tiba-tiba punya input tapi dia tidak punya output, atau sebaliknya dia punya output tapi dia nggak punya input, nggak boleh ya. Jadi harus ada input dan outputnya. Kemudian penamaan proses disesuaikan dengan proses atau kegiatan yang sedang dilakukan. Ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses sehubungan dengan transformasi input menjadi output. Nah, di sini ada contohnya, Anda bisa melihat satu input menghasilkan satu output, atau satu input dia memiliki banyak output, atau banyak input menghasilkan satu output, atau banyak input dia menghasilkan banyak output. Jadi ada 4 kemungkinan input dan output dari suatu proses. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama adalah penamaan proses harus menggunakan kata kerja dan sebaiknya menggunakan kata proses. Sebaiknya menggunakan kata proses. Boleh juga tidak menggunakan ya, yang penting penamaan input outputnya itu, penamaan prosesnya itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh proses tersebut. Poin penting di dalam proses adalah proses harus memiliki input dan output. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Jadi teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa hubungan antar entitas itu tidak boleh digambarkan ke dalam data flow diagram. Nah, di sini proses itu bisa memiliki data flow ke mana saja, bisa ke terminator, bisa ke data store, atau ke proses melalui alur data. Jadi proses adalah komponen, satu-satunya komponen yang bisa terhubung dengan 3 komponen lainnya, baik itu ke data store, ke proses lainnya, atau bisa terhubung ke alur data lainnya. Ya, jadi dia bisa terhubung ke terminator, data store, atau ke proses lainnya. Sistem bagian atau divisi departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Nah, di sini ini adalah statement untuk DFD level 0 atau konteks diagram. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa DFD itu menerapkan konsep dekomposisi. Jadi Anda bisa melihat di sini di contoh tadi kita punya satu sistem informasi penjualan IndoApril. Ini adalah konteks diagram. Ciri dari konteks diagram itu adalah dia hanya memiliki satu buah lingkaran. Nanti ketika dekomposisi dia bisa memiliki banyak proses yang ada di dalam konteks diagram. Kita lihat dulu. Berikutnya adalah komponen data store. Komponen data store ini adalah tabel-tabel hasil dari perancangan database kita yang sudah kita buat ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa perancangan database itu mulai dari konseptual, logical, fisikal. Jadi komponen data store ini adalah hasil dari perancangan logical. Jadi kalau Anda sudah melakukan perancangan logical, maka Anda sudah bisa membentuk data store. Nah, data store itu digambarkan dengan persegi panjang. Seperti ini. Ini adalah data store. Data store, data store. Ada beberapa bentuk atau ada beberapa aliran data yang
data flow, ya aliran data dari data store. Jadi kalau misalkan aliran datanya dari proses menuju ke data store, berarti ini adalah proses write atau proses save, menyimpan data. Tapi kalau tanda panahnya meninggalkan data store dan menuju ke proses seperti ini, maka ini adalah proses read atau proses mengambil data. Kalau dia bisa vice versa, bolak-balik ya, maka ini adalah proses update. Alur data. Alur data adalah komponen yang menerangkan perpindahan data atau paket data dari satu bagian ke bagian lainnya. Jadi seperti yang sudah kita lihat contohnya tadi ya, ini adalah alur data. Alur data, jika dia dari entitas menuju ke proses, maka sebaiknya diawali dengan kata data. Ini ada data kan, kata data ini seperti ini. Tapi kalau misalkan dia dari proses menuju ke entitas, maka diawali dengan statement atau kalimat informasi. Jadi kalau dia dari entitas ke proses data, dari proses ke entitas itu informasi, seperti itu. Nah, alur data menggambarkan data apa saja yang disimpan, kemudian informasi apa saja yang diberikan. Berikutnya ini ada contoh levelisasi data flow diagram. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa data flow diagram itu adalah suatu diagram yang memiliki konsep dekomposisi. Artinya dia bisa kita detailkan, bisa kita spesifikasikan ke gambar yang lebih jelas, proses-proses yang lebih rigid ya, lebih jelas, sehingga nanti programmer bisa paham apa saja yang harus dikerjakan. Nah, di sini ada 3 buah atau 3 level diagram. Yang pertama, ini adalah konteks diagram atau DFD level 0. Konteks diagram atau DFD level 0. Ini diagram yang pertama. Diagram yang kedua adalah DFD level 1. Ini adalah DFD level 1. Dan yang ketiga, diagram yang ketiga adalah DFD level 2. Ini DFD level 2. Ini DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2. Level 0 ini dikenal juga dengan nama konteks diagram. Baik, nah ini yang dinamakan dengan konsep dekomposisi. Baik teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa di level yang pertama atau di level 0 konteks diagram yang pertama, kita memiliki 2 buah entitas. Anggap di sini adalah entitas 1 dan ini adalah entitas 2. Saya kasih notasi dulu ya, 1, 2. Oke. Jumlah data yang masuk ke dalam proses untuk diagram level 0 atau konteks diagram itu cuma ada satu, yaitu data A. Jadi data A masuk ke dalam proses untuk konteks diagram. Jumlah informasi yang keluar ada 2. Satu ke entitas 1, informasi B ke entitas 1, informasi C ke entitas 2. Gitu ya. Jadi masuk 1, keluar 2. Oke, ini diagram yang pertama. Nah, kemudian diagram ini akan kita detailkan lagi atau proses ini kita pecah lagi. Ternyata di dalam proses ini ada 3 proses lainnya. Proses 1, proses 2, proses 3. Oke. Di sini kita bisa melihat jumlah data dan informasi yang masuk dan keluar proses itu harus sama. Jumlah data dan informasi yang masuk ke dalam proses itu harus sama. Maksudnya begini. Kita melihat di dalam DFD level 1, dalam DFD level 1, ini level 1 yang ini level 1 ya. Ini level 1, ini level 0, ini level 2. Oke, di dalam DFD level 1, maka proses yang masuk itu juga cuma satu dari entitas 1, yaitu data A yang masuk. Seperti ini ya data A. Yang keluar pun cuma 2, ya, informasi B ke entitas 1, informasi C ke entitas 2. Ya, di level 0 tadi juga sama ya. Level 0 data yang masuk cuma 1, yaitu data A, yang keluar 2, informasi B dan informasi C. Oke. Jumlah
data yang masuk dan informasi yang keluar setiap level itu harus sama. Ya, setiap level itu harus sama. Ini yang dikenal dengan nama balancing atau keseimbangan. Jadi dalam menggambar sebuah data flow diagram, maka perlu memerhatikan konsep keseimbangan. Artinya, data yang masuk pada suatu level itu harus sama dengan data yang masuk pada level berikutnya. Informasi yang masuk pada satu level harus sama dengan informasi yang keluar pada satu level harus sama dengan informasi yang keluar pada level berikutnya. Jadi kalau di level 0 yang masuk satu, di level 1 juga yang masuk satu. Kalau di level 0 yang keluar dua informasi, maka di level 1 yang keluar juga harus dua informasi. Bedanya adalah di level 0 kita belum melihat ada proses-proses lain yang detail di dalam sini. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam level 1, maka kita bisa melihat ada proses 1, proses 2, proses 3. Kemudian di level 1 itu juga sudah mulai ada yang namanya data store. Nah, kalau di level 0 belum ada data store-nya seperti itu. Baik, sekarang dari proses 1 ke proses 2. Untuk proses 2, maka yang didetailkan adalah ya di level 2 yang didetailkan adalah proses 3. Jadi proses 3 akan kita detailkan. Di proses 3, data yang masuk adalah E. Saya ulangi, di proses 3, data yang masuk adalah E, data yang keluar ada F, dan juga ada B. Oke, saya ulangi ya. Jadi di proses 3, yang masuk data E, yang keluar informasi F, dan juga informasi B. Sekarang proses 3 akan kita dekomposisi. Ternyata di proses 3 itu punya 4 proses. Proses 31, 32, 33, 34. Yang keluar itu ada B keluar, informasi B keluar, kemudian informasi F keluar, yang masuk adalah data E. Seimbang lagi. Jadi antara level 1 dan level 2 untuk proses 3 itu sudah seimbang atau sudah balance, sudah balance ya. Kenapa? Karena data yang masuk itu yang E, yang keluar B dan F. Nah, ini yang namanya levelisasi dalam data flow diagram. Nah, DFD memang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan IR diagram. Nah, di sini contoh levelisasi DFD. Nah, ini ada contoh studi kasus, teman-teman ya. Contoh studi kasus akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.